Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. 2 kurang 2 dikurangi 2 min A. 2 min A. 2 min A. Sama dengan? Atau kita kalikan 2 semua? Kalikan 2 min A sama dengan akar 1 ditambah A kuadrat. 1 ditambah A kuadrat. Kemudian Kali akar 5. Akar 5. A kuadrat dikali akar 5 kali setengah. Berarti setengahnya kita kalikan depan aja ya. Biar enak. Ya. Oke, 4 dikurang 2A sama dengan akar 5 ditambah 5 plus 5A kuadrat. Kuadrat kan kedua ruas. 4 16 min 16 5 plus 5 A kuadrat pangkat 2. plus 4A 16 dikurang 16A plus 4A kuadrat sama dengan 5 plus 5A 5A kuadrat. 5 kurang 4 plus 1. Pindahkan maunya. Dikurang 11. Yang kiri saya pindahkan ke kanan ya Bapak Ibu. Yang kiri pindah kanan. Biar enak. Min plus. Nah, karena di pertanyaannya nggak mungkin, Pak. Gimana, Bu? Oh, Gimana? Apanya nggak mungkin? pecahan ya, Pak ya? Bukan pecahan. Kita nggak peduli A-nya. Yang penting jumlah semua nilainya. Negatif A, min B per A. Rumus jumlah. Min B per A. Kita nggak peduli A-nya berapa. Yang penting semua nilai A-nya kan yang ditanya. Iya. Kejebak saya. Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah B per A. Di faktor kan nggak ketemu. Pantesan ya bener Pak. Kejebak 16. kita. Bisa sampai di sini, jangan tertipu sama soal. Kalau yang ditanya kali berarti C per A. Mungkin. Pak. Oh ya, X1 bersama X2 kan min B per A ya, Pak ya? Iya benar. Iya Pak, ada soal yang dikali juga Pak. Ada kali Bu. Hasil kali gitu. Hasil kali Ada juga kali. ada. Nanti dia pakai C per A. Tadi saya kira itu A-nya. Tapi kalau udah kita bocorkan di awal nggak seru jadi Bu Tati. Jadi mereka udah nggak tegang lagi. Iya benar. Kalau tadi kan Makanya Bu, ini tadi nggak bisa difaktorkan Pak Ari. Makanya saya bingungnya loh. Kok gimana? Pak Giri. Mentok sampai itu Iya. sama Pak. oke, udah dibahas soal ini berarti nggak terjebak lagi Om. Semoga Pak Adi. Amin. Ya. Jadi jawabannya negatif 16 ya Bapak Ibu. Karena ditanyakan jumlah semua nilai A yang mungkin, selama bentuknya persamaan kuadrat, maka kita langsung min B per A. Iya. Nah, di situ pun kalau kita kuadratkan B kuadrat min 4AC itu ini masih bukan definit ya Bapak Ibu. Bukan kan? Karena kan C-nya negatif tuh. Berarti B kuadrat berarti 256 ditambah 44. Berarti kan 300. Nah, 300, akar 300 tentunya bukan negatif. Berarti masih mungkin kedua nilai A-nya. Kalau difaktorkan pasti nggak bisa, Bapak Ibu. Rumus ABC yang ini. Iya, rumus ABC juga repot akhirnya. Jadi kita pakai rumus cari nilai A aja, X1 ditambah X2 ya. Ini setuju ya, Bapak Ibu? Caranya adalah Setuju. jangan tertipu oleh soal. Soal menjebak ini. Memang dijebak tadi Pak, sengaja. Banyak soal yang hasil kali. Nah, ini saya contohkan yang hasil kali ya. Karena sudah tahu jawabannya seperti itu, nah ini wajib benar. Silakan dicoba Bapak Ibu. Caranya sama.
Untuk yang tadi masih bingung mendapatkan jawaban, nah untuk soal nomor 3 caranya sama, cuma bedanya ini hasil kali. Dan di sini ada opsi, tentunya bisa dipilih. B, Pak. Loh, kok cepat sekali Bu Yuliani? Soal yang dulu Bapak pernah kasih. Kayaknya ingat saya. Tinggal buka catatan Bu ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang belum kan silakan coba dulu. Nanti jawabannya B katanya. Min 9/11. Pak Ardi, kalau seandainya Iya, silakan, ada Ibu. soal yang tentang vektor tapi saya nggak ngerti, boleh saya kirim soalnya di sini? Pak, nanti dibahas ya gitu. Coba. Ya, saya udah. Oh iya, Bu. Tapi yang Ibu tanyakan matriks kayaknya. Iya, tapi itu Di atas, vektor. vektor R2 kan? Oh, matriks transformasi pada R2, bukan vektor itu, Bu. Oh iya. Saya agak bingungnya dia nanya R2 kok jawabannya kok 3 kali R3, ya. Oh, Yang... salah. Oke, makasih ya, Bu Sinta. Iya, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? B ya, Pak ya? Bu Iwan ya? Ya, B, Bu. Bu Umti sudah ada di sini ya, Bu Tati, Umti Fitrianti. Oh, Bu Tati. Bu Tati tadi udah dijawab Bu Yuliani, katanya B. Udah dibahas katanya. Pak Giri kayaknya masih angkat tangan. Ada yang ditanyakan, Pak? Sebentar lagi mengerjakan, Pak. Oh, enggak ngangkat tangan lagi ya. Saya sudah ada, Pak. Oke. Enggak saya balas berarti, Bu ya, yang japrinya Bu Umti Fitriani. Untuk link Bapak Ibu saya enggak kirim lagi. Linknya ada di deskripsi grup yang saya bagikan. Pak, mau nanya itu kalau sudut itu harus selalu menggunakan cos, Kak, Pak? Selalu menggunakan cos karena saya pun cuma pakai rumus yang ada, Bu. Oh iya ya, Pak. Sebenarnya bisa dibuktikan kenapa harus pakai cos. Jadi untuk sementara ini kita gunakan aja rumus yang ada. Rumusnya pakai cos. Sudah ketemu? Belum, Perkalian Pak. titik, Sabar, Pak. perkalian titik ini ada vektor ya. Min 9/11, Pak. Saya ketemu B juga, Min Pak. 9/11. Oke. 9/11, Pak. Udah ketemu ya Bapak Ibu? Ini C. pada semangat nih berarti. Yang B. C. B, Pak. Pak Giri semangat nih. Oke, B. Jawabannya jawabannya nanti berarti kita samakan dulu ya. Jawabannya itu 11 apa pangkat 2? Min. Ya. Ditambah 48A dikurang 9. Ya. 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 Ini ya. Sudah sama? Sudah. Sama. B jawabannya. 11A kuadrat ditambah 48A dikurang 9. Iya. Sama dengan 0. Betul. Oke, kalau Bapak Ibu sudah ketemu di situ, maka kita langsung saja baca pertanyaan pada soal karena hasil kali. Jadi kita nggak perlu mikirkan berapa nilai A-nya karena akan repot. Iya, betul. Dan tentunya akan menghabiskan banyak waktu untuk menghitung nilai A-nya. B bukan Pak ya? B ya. Ada Bapak Ibu yang belum, adakah Bapak Ibu yang belum ketemu itu? 11A kuadrat ditambah 48A dikurang 9? Enggak. Kalau ada silakan angkat tangan. Gimana Pak Rusdi? Masalahnya di mana? Ini Pak, masalah vektor baru saya dapat. Saya tidak pernah ajarkan. Oh gitu, iya. Perkalian vektor ini tadi perkalian vektor yang bentuk ini dot ya, namanya dot. Iya. Perkalian titik, dot produk. Perkalian titik itu ada dua cara untuk mengalikannya. Bisa dengan A kali B. A kali B itu bisa kita kalikan yang isi dalamnya.
Kemudian yang kedua kita kalikan panjangnya, panjang vektor A mana tadi ya? Yang ini Pak. A kali B itu bisa kali perkalian panjangnya, kemudian perkalian kosinus alfa atau alfanya adalah sudut antara dua vektor. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan yang ini, yang kuning yang bawah. Kita kalikan yang di dalam sebuah vektor tersebut. Untuk I dan J itu biasa di dalam vektor selalu seperti itu untuk vektor yang dua. Jadi kalau dia 3, silakan 3, menyesuaikan saja nanti. Kalau misalkan X, Y, Z, berarti tambah lagi nih, misalkan X, Y, Z, kemudian ada C, D, E. Berarti tinggal ditambah saja, ditambah Z, E. Nah, berdasarkan ini... Itu Pak yang P kali P dot W. Gimana? P kali W? Yang P kali W Pak, dari mana kita dapat 1, minus A? Yang dari soal. Soal ini kan dia menuliskan I dikurang AJ Pak ya? Iya. Berapa koefisien I? Oh, koefisiennya Pak yang diambil? Iya. Koefisiennya yang kita ambil. Paham. Iya, paham Pak. 1 min A, kemudian 2, 1. Iya, paham Pak, paham. Dari koefisien juga nanti Pak Rusli kita gunakan untuk mencari panjang vektornya. Jadi dari koefisien juga. Iya. 1 min A juga, 2 dan 1 juga. Oke ya? Oh iya Pak, paham. Iya Pak, paham. Nanti kalau lanjut, seandainya Bapak Ibu lanjut. Pak Ardi mau nanya, Pak Ardi mau nanya. Ya silakan Ibu. Mau nanya. Yang tadi itu berarti kalau jumlah berarti sama aja dengan min B per A. Kalau hasil kali berarti C per A ya Pak? Hasil kali C per A selama yang ditanyanya C per A. Selama yang ditanyakannya itu mungkin. Kayak soal ini kan mungkin ya. Maksudnya ketika kita lihat ini kalau ini kita hitung diskriminannya itu bisa kita hitung dan positif, berarti dua-duanya mungkin. Berarti kita langsung aja C per A. Yang ya, gitu. Sama dengan kayak penjumlahan kuadrat ya Pak ya? Sama Ibu. Kan biasanya, ini. Makasih dulu Pak Ardi. Sama-sama Ibu, Bu Novi. Nah jadi kalau Bapak Ibu hitung pun, misalkan Bapak Ibu masih punya keinginan untuk menghitung nilai A, pakai rumus kuadrat misalnya. Minus 48 plus minus akar sekian-sekian per 2 kali A atau 22. Nah, kemudian Bapak Ibu kalikan tuh X1 dan X2. Nah, pasti hasilnya juga yaitu min 9/11. Sama dengan hasil perkalian C per A. Jadi daripada kita repot cari nilai A, lebih bagus kita langsung mencari nilai C per A-nya berapa. Kira-kira seperti itu, Bu. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Paham, Pak. Ini vektor yang ini juga sudah pernah saya bahas kayaknya. Kemudian persamaan sama vektor kemarin ya, Bu Yuan. Saya coba yang ini. Saya ingat Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingat atau malah dicatat mungkin. Atau kalau enggak materi yang sekiranya memang Bapak Ibu sudah siap. Yang bisa kita bahas saja malam ini ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya masih berbicara dengan vektor. Vektor itu ini ada kalimat bergantung linear. Kalau Bapak Ibu baca di dalam modul atau pembelajaran tentang vektor, yang dikatakan bergantung linear itu Bapak Ibu kalau determinannya itu 0. Nah, jadi intinya adalah kita membuat vektor yang ada ini menjadi 0. Determinannya sehingga ketemulah nilai n. Nah, silakan Bapak Ibu hitung bagaimana cara menghitung determinan. Determinannya berarti vektor tersebut diubah ke dalam bentuk matriks. Untuk penyusunan Bapak Ibu, penyusunan sebuah vektor yang
tertulis ini menjadi apa? Menjadi matrik, nulisnya ke bawah ya Bapak Ibu. Nulisnya ke bawah. Jadi kalau diubah itu, bentar saya contohkan satu. Jadi intinya ini mencari nilai n di mana determinannya adalah 0. 0 dan min 1 ya Pak Ardi. Min 1 Gimana ya Pak? 0 sama n-nya 0 apa min 1 ya? Nah, dua-duanya Pak. Pakai atau iya. ya? Pakai atau Iya, kan? atau. Iya. 0 sama min 1. Oke, mantap. Ya Pak, saya Tidak ketemu. diragukan Pak. Oke, jadi nulisnya ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi nulisnya kayak gini. Kalau udah dibentuk seperti itu, karena ditanya adalah bergantung linear, kalau kita baca sebuah vektor itu dikatakan bergantung linear jika determinannya sama dengan 0. Jadi kita cari aja determinannya. Sehingga ini 0. Oke, kita hitung bersama-sama. Itu yang 0, 0 itu sebenarnya lebih gampang untuk menghitung ya, karena banyak angka 0 di soal ini. Determinannya sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 Saya mohon izin, kurang 0 tidak mau sama Pak. kurang 0. Gimana Ibu? Saya ini kan Bapak nulisnya ke bawah, saya bawa ke samping juga mau dia Pak. Min 1 sama 0. Artinya Gimana? ini kan 1 0-nya ke bawah. Saya buatnya 1 min 1 n plus 1 ke bawah juga sama. 1 0-nya ke samping maksud Ibu? Betul. Oh iya. Yang mana sebenarnya benar Pak? Ada satu keadaan nanti dia dapatnya positif negatif Bu, bedanya. Oke. Kalau Ibu masukkan negatif nanti tetap ke bawah loh Pak. Itu bedanya. Ya? Tetap ke bawah yang rekordernya. Memang ke bawah Pak, harusnya ke bawah dia. Yang saya tahu selama ini kalau menuliskan dari vektor itu ke bawah karena ini adalah x Bapak Ibu, ini x, ini y, ini z. Iya. Sehingga penulisannya x, y, z. Mohon dikoreksi ya Bapak Ibu kalau salah. Yang saya tahu ke bawah. Ke bawah Benar, x, y, z. Ke bawah Pak. N tambah 1 dikali n, gini ya Bapak Ibu ya. Ya. Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan n kuadrat Min 1 ya. Plus kurang n. n. Loh kok bisa berubah-ubah nih? Ini negatifnya sudah saya kalikan nih Bapak Ibu. Pokoknya langsung saya tembak-tembak aja nih. 0 sama dengan n kali n min 1. N dalam kurung N kurung n. Ini ada minus ya. Ini harusnya. Oke. Iya. N dikali n plus 1. Berarti n sama dengan negatif 1 atau nah, jadi pada soal ini kita cukup tahu cara mencari determinan. Nah, kalau determinan yang saya tuliskan itu 0, 0, 0, silakan Bapak Ibu cari cara yang paling enak Bapak Ibu untuk menghitung determinan seperti apa. Pak Ardi. Ya, silakan Bu. Kemarin tuh ada soal yang sama tapi pertanyaannya gagal sebagai basis gitu. Ya, sama Bu. Karena dia dikatakan basis kalau dia bergantung linear, dia kan terhubung gitu aja tuh. Maksudnya gimana Pak bergantung linear itu? Bergantung linear gitu ya. Ada bebas linear, ada bergantung linear. Kalau di dalam tentang kita belajar tentang himpunan itu Bu. Nanti arahnya ke vektor bebas linear dan bergantung linear. Sebuah vektor dikatakan bergantung linear. Coba Ibu baca di modul. Kayaknya di modul PPG ada nih. Bisa kelewat Pak. Kayaknya enggak. Soalnya di dalam seingat saya waktu saya belajar di modul dulu karena masih belajar mandiri, itu ada definisi apa itu vektor bebas linear, apa itu bergantung linear.
Kayak Iya, misalnya Pak. bebas linear itu dia Kurang tidak baca dapat ini, Pak. ditulis, tidak dapat dituliskan sebagai kombinasi yang lain katanya kalau nggak salah tuh. Kalau bergantung linear dia saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, bergantung linear kalau determinannya 0. Iya. Yang paling sering itu adalah kalau soal-soal kayak gini dia nanyanya ke determinan. Ya, determinan sama dengan 0 ya, Pak ya. Paling banyak itu, Bu. Kalau soal-soal kayak gini bebas linear. Kemudian tidak dikatakan basis, itu paling banyak berbicara tentang gagal basis. Iya. Soalnya kalau soal kayak gitu, Bu, dikatakan gagal basis jika katanya. Biasanya jawabannya itu opsinya cuma berbentuk angka. Yang dimana kita tuh diarahkan untuk menghitung determinannya berapa. Tinggal ada dua. Kalau misalkan soalnya sama dengan atau tidak sama dengan. Tinggal kita intinya sama-sama ngitung determinan. Sama determinan ya, Pak ya. Sama-sama ngitung determinan. Iya. Terima kasih Pak Adi. Iya, sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya ini hampir sama dengan tadi. Kita kembali ke soal yang mirip nomor 2 dan 3. Cuma ada sedikit modifan. Silakan Bapak Ibu coba. Bisa dong. Pertanyaannya 100A berapa? Ini karena nilai A-nya terlalu kecil, makanya ada 100A. Bisa difaktorkan ya, Pak? Bisa. Dicoba, Pak. Ke bawah? Gimana Ibu? Ke atas? Sudah ketemu jawaban? Sudut antara dua buah vektor V dan W adalah 45 derajat. V-nya I dikurang 2AJ dan W-nya 3I ditambah J. Dengan A lebih dari 0, nilai 100A. Ini karena nilai A-nya terlalu kecil, maka bisa difaktorkan. Oke? Ada yang sudah ketemu? Ini nilai A-nya bisa difaktorkan, Bapak Ibu. Cukup dengan pemfaktoran bisa ketemu nilai A. Satu dikurang 25, Pak. 3 dikurang 1. Berapa, Bu? 25. 20? 25. 25 nih kata Bu Yuliani. Sama Pak, saya dapat 25. Dapat 25 juga Bu Sinta. Ya, siapa? Bu Sinta ya? Devira, Pak. Devira Dewi. Oke. Saya belum hafal-hafal nih suara 25 sama Pak. 25 juga. Ini tinggal bagaimana cara efektif untuk menghitung yang akar-akar itu dalam bentuk yang banyak ya Bapak Ibu. Karena itu akarnya banyak. 25 Pak Adi. Oke, mantap Bapak. Berarti akar 3 dikurang 2A sama dengan akar 1 ditambah 4A kuadrat dikali akar 9 kali tambah 1 setengah akar 2 Bapak Ibu, setengah akar 2 karena cos 45. Kemudian 2-nya kita kalikan iya Bapak Ibu, akar kalikan 20 2. ya Pak. Akar 20. Oke. Berarti menjadi 6 dikurang 4A sama dengan akar 20 plus 80 A kuadrat ditambah 80 A kuadrat. Kuadrat. 36 min 248A.
plus 16A kuadrat. Saya kecilkan aja Pak, biar nggak repot. 3 ditambah dikurang 2A, 5, 20. Sama aja ya Pak ya? Sama aja. Biar enak ngitungnya. Ya. Saya bagi 2 semua ruas. Oke, 9 dikurang 12A tambah 4A kuadrat sama dengan 5 ditambah 20A kuadrat. 16A kuadrat ditambah 12A kurang 4 sama dengan 0. Bagi 4. Kecilkan lagi 4A kuadrat ditambah 3A dikurang 1. Oke. Sama ya Bapak Ibu ya? Ini sama. Saya cuma bantu ngetik aja nih. A tambah 1 4A kurang 1. 4A min. Ya betul. 1 atau sama dengan lebih 1/4-nya ya Pak. A seperempat. Karena A lebih dari 0. Iya, 0. Maka A sama dengan 25 sekali 1/4. kali 1/4. 1/4 sama dengan 25. Oke, hasilnya 25 ya Bapak Ibu. Sama dengan Jadi ini di sela-sela soal yang vektor ini saya berikan soal yang seperti ini biar yang di atas tadi nggak lupa. Oke, sip. Sama, Pak. Sama? Ada yang masih ketemu? Sama, Pak. Sama, Pak. Beda? Sama, oke. Sama, Pak. Sama, Pak. Alhamdulillah. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Mantap, berarti sudah ini ya. Sudah pas. Oke, kita kasih lagi soal yang sama. Ini paling banyak soalnya soal yang paling vektor. Vektor itu kalau nggak gagal basis, soalnya ya kayak gini. Cuma dia berbagai versi saja Bapak Ibu. Nah, ini versi yang lain. Cara pengerjaan 100% sama. Tinggal bagaimana kita mengefektifkan waktu untuk mengerjakannya supaya tepat dan benar. Namun cepat. Sejajar itu ya, Pak? Sejajar. Nah, di sini kita di berapa yo? Min 1,5 Pak. Min 1,5. Min 1,5. Min 1,5. Kalau J, Pak. Dibagi 3. Carikannya. 3 bagi 2. Hanya 2. Min 1,5. Berarti D ya? Iya. Oke, simple. D. Agar sejajar maka perbandingannya sama. Untuk membandingkan ini bisa I per I, bisa P-nya dulu, kemudian W-nya. Bebas. Jadi untuk membandingkan ini, saya gunakan I per I aja. Jadi 1/2. Agar sejajar maka perbandingannya sama. 1/2 itu sama dengan A dibagi -3. Maka A-nya adalah -3/2. Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon koreksi kalau salah. Jadi karena sejajar kita nggak perlu repot-repot cari pakai ini, pakai sebenarnya sama aja kalau Bapak Ibu pakai perkalian, kita pakai kosinus. Lama. Sama aja. Tapi lama. Ada yang tegak lurus enggak, Pak? Gimana? Ada enggak soal yang tegak lurus? Tegak lurus kan tegak lurus ya. Ini kan Oh, yang itu aja Bu, Ibu kerjakan tegak lurus. berarti ini kalau sejajar cos 0 Min gitu. 1 mungkin. Berarti kan langsung dikalikan aja nih. Kalau ini kan cos 0 kan, kalau dia sejajar. Ya, Pak ya. Cos 90 kan 0. Sehingga kita cari aja nih perkaliannya hasilnya 0. Tinggal perkalian. Gradiennya mungkin nih, Pak. M1, M2, min 1 jadi enggak? Gimana, Bapak? Kalau 90 tadi. Berarti? Kalau saling sejajar itu Pakai sudutnya gradiennya nol itu. berarti ya, Pak? M1, M2, min 1. Iya, M1, M2. Bisa, Pak. Kan sama aja di akhirnya ya.
Kalau sejajar kalau tegak lurus kan lebih mudah dia cos 90. 0 berarti. Kalau tegak lurus berarti 1,5. Sama perkaliannya hasilnya 0. Perkaliannya hasilnya 0. Berarti nggak usah ngitung panjangnya ya, Pak? Nggak usah, Bu. Langsung. Ngitung panjangnya malah makin panjang karena dikalikan 0 juga sama. 0, ya. Iya, kali 0 kan juga 0 dia. Kalau misalkan dia tegak lurus, Bapak Ibu, berarti kita juga kalikan yang depan sama dengan 0. Berarti kalau untuk soal ini ya, kalau soal ini berarti 2 dikurang 3A sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah A-nya 2/3. Benar? Oh iya. Kalau tegak lurus ya? Kalau tegak lurus Iya, dia kalau tegak 2/3. lurus 2/3. Iya, kalau tegak Bukan lurus. 3/2. Karena dia kalau tegak lurus tadi kan kalau sejajar kan dia -1,5. Nah berarti kan kalau tegak lurus dia dikalikan gradien tadi ada yang Bapak bilang berarti dia 2/3 karena dia dikalikan harus -1. Perkalian 2 gradien tegak lurus dan sejajar kan dia -1. Kira-kira seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Gimana Bu Sinta? Kalau tegak lurus tadi 2/3 ya jawabannya. Kalau tegak lurus 2/3. Saya tulis saja nih tegak lurus ya. Tapi nggak pakai opsi karena kan langsung ngambil dari sini. Saling telur. Nah. Biar Bapak Ibu nih di sini tahu juga apa maksud telur yang saya tulis. Lurus ya. Ya, bukan telur yang di dapur ya. Siapa? Ibu Ani, silakan. Enggak, Pak. Oh, siapa tadi? Angkat tangan aja, Bu, biar saya bisa lihat. Biar bisa lihat namanya. Pardi mau nanya. Di layar HP atau layar laptop Bapak Ibu itu ada tulis angkat tangan biar namanya terangkat di atas Bapak Ibu. Biar bisa saya lihat namanya. Pardi mau nanya. Silakan Bu. Mau nanya, Pak. Ini kan vektor nih mungkin saya baru paham ini Pak ya. Iya, Bu. Tadi katanya sejajar itu dapatnya dari -3/2 ya Pak. Nih, -3 itu dari yang W-nya kah Pak? Dari W-nya yang J itu kah? Iya, iya. Terus 2-nya itu diambilnya dari I-nya. Dari W juga. Oh, yang I-nya. Tapi W juga ya Pak? Nggih, semuanya dari W. Nggih. Di sini yang saya bandingkan Ibu I/I, J/J. Makanya saya nulis ini 1/2 A/-3. J/J ya Pak. Mungkin biar jelas. I/2I. I/2I. A/-3J. AJ/-3J. Jadi perbandingannya itu harus sama. Nggih Pak, paham Pak, nggih. Makasih banyak dulu Pak Ardi. Iya Bu, sama-sama. Intinya kalau dia saling sejajar itu dia seperti kita nulis garis deh. Garis itu kan sering kita tulis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, maka pasti dia sejajar dengan Y 6X plus 10. Ya, kayak gitu. Artinya yang atas itu setengah dari yang bawah. Kayak gitu Bu Nopi, kira-kira. Nggih Pak, nggih makasih Ya. dulu Pak. Oke, ini kalau dia tegak lurus, Bapak Ibu. Tegak lurus. Perkaliannya 0. Hasilnya 2/3. Atau kalau kita udah tahu ini negatif 1,5, berarti kita kalikan saja dengan yang pakai M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu juga bisa. Oke ya. Saya lanjut. Nah, ini basis. Pernah ada yang nanya, kayaknya di grup juga, nggak tahu, lupa saya siapa. Kayaknya ada di sini juga orangnya. Nah, soalnya kayak gini. Sama seperti yang penjelasan saya tadi, untuk soal ini kita cukup mencari determinan, Bapak Ibu. Cara yang paling gampang.
Ini kayaknya ada beberapa hari yang lalu ya saya jelaskan. Belum, Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Baru sehari yang lalu atau Udah. belum sampai 24 jam ya? Dora Atus yang nanya, Pak. Iya, saya. Oh iya, saya. benar, Bu Saada ya. Yang namanya Arab itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Oh iya, benar. Bu Duratus Saada kemarin nanya di grup UKM BPG dan saya jawab dengan 3 baris kayaknya. Iya, min 2 hasilnya, Baris, Pak. Karena pakai determinan determinan dan determinan Y, ya kayak gitu ya. Iya. Hasilnya negatif 2. Saya bahas kemarin dengan 3 baris. Oke, silakan Bapak Ibu coba. Caranya sama, berarti kalau di soal itu kenapa jawaban saya seperti itu? Karena di soal dia minta Y, Bapak Ibu. Kalau diminta X, berarti kita gantikan V-nya itu ke X. DX Karena dia minta Y, jadi saya mencarinya DY. Sama seperti tadi penjelasannya, penulisan vektor itu ke bawah. Min ini 2 ya, Pak? Iya, negatif 2 Ibu Ani. Ini yang menjawab pertanyaan Ibu yang tadi, kalau misalkan dia nulisnya ke samping, maka tidak akan ketemu yang dimaukan dari soal. Jadi nulisnya tetap ke bawah, 1, 2, 1 itu. Jadi V, vektor koordinat V yang 1, 2, negatif 1, itu menggantikan posisi yang di soal. Tergantung yang ditanyakan. Apakah yang ditanyakan X, Y, atau Z. Oke, saya tulis dulu yang Ini matrik asli ya. determinalnya 0 juga, Pak, berarti, Pak. Gimana, Bapak? Determinalnya 0 juga ini berarti. Menggantikan Y-nya yang tengah berarti, Pak. Oh enggak, ini determinannya kita hitung dulu, Pak. Determinannya berapa, kemudian determinan Y-nya berapa. Dengan menggantikan posisi Y dengan V yang ada di soal. Bentar, saya tuliskan dulu. 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 2. Nah, matrik asalnya seperti ini. Sudah sama? Ini turun ke bawah dia. Oke, saya enter dulu ya, Bapak Ibu. Nah, matriknya seperti ini. Sudah sama ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian karena soalnya itu Y yang ditanya, maka Y-nya kita ganti. Gantinya dengan yang diketahui. 1, 2, min 1. 1. Jadi 1, 2, negatif 1. Dia berubah menjadi ini. Nah, jadi posisi Y-nya yang kita ganti. Karena yang ditanyakan Y ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang ditanyakan Z, X, berarti sesuaikan dengan pertanyaan. Oke, determinan yang pertama Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa hasilnya 2 ditambah 1 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan negatif 1. DY dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 dikurang 0 dikurang min 1 plus berarti ya. Oh ya, plus 1 min 4 kurang 4 dengan 2. Maka Y dengan DY per T sama dengan min 2. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau yang saya bahas kemarin, saya tidak menggambarkan matriknya, saya langsung menuliskan ini, D, DY, dan Y sama dengan negatif 2. Nah, asal muasalnya dari yang atas ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu posisi matriknya. Agar ketika menghitungnya lebih mudah. Bisa dipahami? Berarti itu determinan Y dibagi determinan ulang ya, Pak ya? Ya, seperti kita mencari solusi pada SPL kalau 3 variabel. Oh iya. Iya. Ya, SPLT. Biasanya kita kalau mencari Y itu kan DY per D kalau menggunakan apa? Menggunakan matriks. Gunakan determinan untuk menyelesaikan SPLTP. Nah, ini sama Bapak Ibu, hampir sama.
Ada pertanyaan lain? Bisa ya Bapak Ibu? Jadi ini untuk menjawab apa tadi ya, kayaknya ada yang nanya. Nah, jadi untuk vektor itu penulisannya harus ke bawah. Karena akan berpengaruh pada soal yang kayak gini. Kalau misalkan yang ditanyakan X itu berarti tinggal ganti aja ya Pak ya, DX gitu Iya. ya Pak ya. Siap-siap aja Bu, nanti saya tanya. Berarti X-nya yang depan diganti. Biasanya Pak ada soal yang susah lagi dari itu Pak. Soal yang susah. 1, 2, min 1 tuh dari mana ya Pak? Maaf Pak. 1, siapa nanya? Coba angkat tangan dulu Bu, biar saya bisa panggil. Angkat tangan. Oke, Bu siapa barusan yang berbicara? Bu Neni. Bu Neni itu Pak, Bu Neni. Oke, silakan Bu Neni. Pak, saya Pak, karena vektor Euclid saya kurang tahu pula Pak. 1, 2, negatif 1. Maaf, Pak, belum. Dapat dari mana 1, 2, gitu? min 1 tuh Pak. Dapat dari mana gitu Bu ya? Gimana Ibu? Dapat dari mananya yang ditanya? Iya, tadi tanya gitu Pak. Dari soal Ibu nih. Kalau nggak baca soalnya memang agak sulit. Tuh, 1, 2, negatif 1 dari soal. Udah saya kuningi di sana. Oh iya Pak, maaf Pak, nggak lihat ke atas tadi. Iya, OV sama dengan 1, 2, min 1. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Jadi kalau soalnya bertanya Y, maka yang kita ganti Y. Untuk determinannya tentu sama, masih negatif 1 nih. Kalau soalnya masih kayak gini, maka jawabannya tetap negatif 1. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya soal berikutnya. Oke, soal berikutnya bertanya untuk P. Ini saya crop dulu. Oke, ini soalnya Bapak Ibu. Diketahui ruang vektor, sambil saya ketik ya. Diketahui ruang vektor R3 B sama dengan V1, V2, V3 dengan V1 sama dengan 301, Bapak Ibu, 30 negatif 1, dan V2 sama dengan negatif 1, 2, 3. B merupakan basis di ruang vektor R3 apabila ketiga-nya yang mana? Hanya 2, 1, 3. B-nya 7, negatif 2, negatif 5. Negatif 4, 2, 4. 1, 4, 5. 2, 2, 2. Dua, 1, 3, negatif 7, negatif 2, negatif 5, negatif 4, 2, 4, negatif 1, 4, 5, 2, 2, 2. Oke, soalnya kayak gini. Jawab. P2 basis. Nah, karena berbicara tentang basis, kita masih berbicara tentang determinan.
Cara yang paling gampang Bapak Ibu, soal ini kita harus bentuk dia menjadi matrik dengan memisalkan V3 itu dengan 3 buah variabel yang lain. Biar Bapak Ibu lebih gampang untuk menghitung. Nah, saya contohkan ya. Karena kalau dibiarin aja itu agak lebih sulit menentukan vektor yang ketiga. Untuk menentukannya, nah di sini kita isi, Bapak Ibu, kita isi dengan angka-angka yang ada di vektor 1, vektor 2. Ingat, penulisannya ke bawah. Berarti 3, negatif 1, 3, negatif 1. Nah, saya misalkan A. 0, 2, B. Negatif 1, 3, C. Baru kita hitung determinannya, Bapak Ibu. Maka determinannya adalah 6C ditambah B plus 3 dikurang A dikurang 0. Betul? Min 2A. Min 2A ditambah 2A min 9B. Betul ini? Min 2A atau Pak? Enggak. Kurang. Oh, min kali Langsung min. Oh, ya, buat plus, Pak. Min, Bu. Ini langsung saya tulis plus ya. Ya. Min 9B kurang 0. Sama dengan 0. Ini basis ya, berarti tidak sama dengan 0. Nanti dia menyesuaikan tandanya. Cari yang di situ adalah 2A min 8B. Berarti 2A. Ini kita tulis 2A. Min 8B ditambah 6C. Plus 6C. 2A 8B plus 6C. Ini coba satu-satu nih, Pak. Sama dengan 0. Kita nggak perlu coba sebenarnya, Pak. Ya sebenarnya bisa juga kita kecilkan dulu. A dikurang 4B ditambah 3C sama dengan 0. Ini ya. Iya, Pak. Yang paling gampang itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Yang paling, ini kan udah kelihatan nih. A dikurang 4B tambah 3C, 0. Tidak sama dengan 0. Kok 0 sih? Tidak sama dengan 0. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memasukkan nilai semua yang ada di situ, akan ketemu banyak hasil yang hasilnya 0. Cuma satu yang bukan. Yaitu yang A ya. Kita coba ya. Opsi A, 2 dikurang 4 ditambah sama dengan 7. Bukan? Iya. Oke, yang B. 7 ditambah 8 dikurang 15. 0. Yang C. Negatif 4 dikurang 8 kurang 8 tambah 12 0. 1 dikurang 16 tambah 15. tambah 15 0. 2 dikurang 8 ditambah 6. Nah, kita cari yang tidak sama dengan 0. Berarti 21. Jawabannya A ya. 3. Karena dia kalau soal kayak gini dia karena opsinya sudah ada ya. Karena opsinya sudah ada maka kita mau tak mau harus cek opsi yang tidak sama dengan 0. Karena basis ya, basis itu tidak sama dengan 0, kalau gagal basis sama dengan 0. Hati-hati salahnya di sana. Bisa Bapak Ibu? Kita dituntut cuma kita dituntut cuma menghitung determinan. Kemudian yang paling gampang menurut saya adalah memisalkan vektor dengan sebuah variabel-variabel yang lain. Misalkan di situ saya misalkan dengan ABC. Siap.
Pak Ardi, Paham, Pak. Gimana Ibu? gagal basis berarti determinannya sama dengan 0. Ya, Ya, Pak? kalau basis tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Basis tidak sama dengan. Iya, Pak. Tadi saya terbalik. Karena yang paling enak itu adalah ingat yang terbalik, Bu. Basis sama dengan, gagal basis tidak sama dengan. Karena kan gagal itu tidak. Nah, tapi kalau di sini kebalikannya. Karena otak kita ini kan lebih enak kalau yang sejajar nih. Kalau yang gagal basis tentunya tidak sama dengan 0. Kan enak ngingatnya tuh. Padahal di sini tidak sama dengan 0. Kalau gagal basis, dia sama dengan 0. Bisa ya Bapak kalau Ibu? lupa, kalau lupa nyoba semua berarti Pak. Oh yang beda, paling pilihan beda itu. Nah, silakan coba aja semua Pak. Karena kan kalau sudah ketemu sebenarnya kalau udah ketemu A dikurang 4B tambah 3C, itu nyobanya kan enak tuh. Kan tinggal Enak, iya. masukkan aja tuh. Yang repot adalah kita belum ketemu itu. Biasanya di E, Pak. Biasanya di E. Nah, ini kalau di A berarti Cari dulu sampai langsung. Iya, kalau A ini berarti untung-untungan. Kalau optionnya di E, Pak Ardi, kan dicoba semua. Gimana, Pak? Repotnya kalau opsinya jawabannya di E. Itu kan harus dicoba semua. Kalau A kan berarti oh ini jawabannya A kayak gitu cepat. Iya. Itu ikhtiar Pak Giri. Iya. Cuma kalau kita ketemu A, kita belum tahu Pak. Oh, A ini 7 kayaknya bukan jawaban. Begitu coba B, oh 0. Oh 0 coba, gitu ya. Coba C baru kita yakin. Oh, ini juga 0. Ternyata di E-nya bukan 0 juga. Nah, itu yang bikin repot. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi untuk soal seperti ini, seperti ini saya ingatkan kembali sama seperti tadi, nulis vektor itu selalu ke bawah. Karena tidak pernah yang saya lihat di pengerjaan vektor itu nulisnya ke samping. Tadi saya nyoba ke samping ternyata yo salah, Pak. Yo, beda. Beda ya? Beda ya, Bu ya? Beda. Nah, lupa tadi, ternyata ke kanan. Oh ya sama, berarti sama salahnya. Oke, sama salahnya. Sama salahnya Pak Giri. Pak Giri sama Pak Arifin nih, syukur ada Pak Giri sama Pak Arifin. Jadi semangat saya. Semangat terus Pak Ardi, saya selalu menemani nih Pak Ardi. Oh iya, Bu. Bagus, Pak. Siap. Sama Pak Arifin. Saya juga siap nih kalau ada Bapak yang teriak-teriak, saya semangat nih. Siap, kayak lagi nonton bola. Oke, Bapak Ibu ada bola. Pertanyaan? Tadi kalau gagal basis sama dengan 0 ya Pak ya? Iya Ibu, benar sekali. Pak. Ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Wah, ketawanya semangat itu ini. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya Pak. Lanjut Pak. Saya bikin coba soal yang sama seperti soal nomor berapa tadi? 8. Nah, tadi kan Y ya. Nah, tadi kan ada yang nanya kalau X gimana Pak? Nah, ini coba kita cari yang X. Dengan soal yang berbeda. Urutan. Silakan Bapak Ibu. Dengan cara yang sama seperti soal nomor 8. Himpunan S121, 012, 110 adalah sebuah basis dari ruang vektor Euclid R3. Ruang dimensi 3. Jika XYZ adalah vektor koordinat 3, 1, 2 relatif terhadap basis S, maka X sama dengan
Min 6, Pak. Min 6. Min 6. Min 6, Pak. Min 6. Min 6 ya, min 6. Min 6. Oke, sudah ada 1, 2, 3 orang. 4 orang sudah jawab. Min 6, Pak. Min 6 juga. Pak. Min 6/1. Iya, min 6%. Min 6, Pak. Oke, min 6 juga. Min 6, Pak. Tinggal ganti DX-nya aja kan, Pak. D-nya sudah dapat. D-nya sudah dapat, iya. D-nya beda tapi. Ganti X-nya aja, Pak. Min 6. Iya, tapi D-nya beda Bu dengan soal yang tadi kan? Iya. Ini kan saya tukar nih. Iya. 012 sama 110-nya saya tukar. Oke, saya copy dulu. Saya copy dulu soal jawaban nomor 8 ya. Nanti kalau belum berubah, harap ditunggu. Oke. Pertama, matrik asalnya adalah 101. Kemudian 211 120. Sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita ganti X-nya karena yang di soal ini tadi kita coba yang X-nya. Jadi kalau X berarti posisi yang X kita ganti menjadi seperti yang saya tulis sebentar lagi. Oke. 301 111 220. Sama ya Bapak Ibu? Iya, Oke. Pak. Untuk determinan yang paling kiri itu berarti kita tulis 0 kurang 0 tambah 0 tambah 4 kurang 1 kurang 2 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian DX. Kalau DX berarti 0 ditambah 0 ditambah 2 dikurang 2 dikurang 6 dikurang 0 sama dengan negatif 6. Ya. Kalau Ya, salah Pak. mohon dikoreksi Iya, ya, Pak. Pak. DX Iya, Pak. D min 6/1. Min 1 negatif per 6. 6. Min 6/1. 6/1. Oke, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Insyaallah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, karena kita udah berbicara tentang matrik, soal yang berikutnya adalah soal matrik. Di mana soal ini ada pada beberapa soal yang lalu. Mencari vektor determinan dari sebuah matrik yang memiliki dimensi 3x3 matriks ya. Biasanya kalau vektor sama matrik itu agak sulit dipisahkan ya. Oke. Mana dia? Oke, ini oke, ini oke, ini. Nah, ini dia soalnya. Matrik M adalah tuh. Ntar saya naikkan ke atas dulu. Oke, ini matrik M. Kemudian yang ditanyakan adalah determinan dari matrik 4M inverse. Nah, ini kan sering nih. Pakai minor cofactor ya, Pak? Panjang. Panjang, Ibu. Panjang sekali. Panjang banget. Tapi kita berikan di soal hari ini singkat. Gimana caranya? Oh, kayak mana itu, Pak? Kasih triknya Pak Adi. Cara Oh, cepat. Pak Giri pasti suka nih cara yang ini nih. Iya pastilah. Langsung jedel Pak Giri. Determinan matriks berapa ini? 4M inverse loh. Kalau inverse panjang banget.
inverse. Oke. Ada yang mau coba pakai minor cofactor? Menyerah saya tanda sanggup. Nggak usah Lama, Pak. nggak usah cari determinannya, cari M inverse-nya aja dulu. Kan butuh minor cofactor. Lo M inverse kan butuh determinan juga, Pak. Iya, semangat Bapak. Gimana coba? Pak ini serius nyari minor Semangat Pak Giri. Saya nggak lah. Biar dihitung Pak Ardi aja. Pak Ardi aja. Ayo keluarkan jurusnya Pak Ardi. Jangan Pak, jangan terlalu cepat. Hitung dulu minor cofactornya berapa. Ya elah, kerjain kita itu. Ayo, Bapak Ibu, dicoba berapa inverse dari 4 M inverse. Auto ngilang. Dari 1 kolom 2, Pak. Auto nggak ada yang jawab. Iya, next 112. 121. Oke, kita jawab. Ini saya coba jawab ya. 4. Saya coba jawab. A110, Pak. A110. Ribet ya. Banyak 0 sekali. kali. Ya tadi siapa yang suruh ngitung? Semangat, Pak Bu, Ardi tuh yang semangat. suruh. Oke, semangat. Saya cuma bisa menyemangati. Pak Ardi nggak percaya nih. Saya kartu trumnya. Determinan M aja berapa? 0 dikurang 4 Tunggu 15 menitan ditambah 0 kurang 4 ditambah 0 dikurang berapa itu? 20 dikurang 0 ditambah 6. Negatif 18 ya, Pak. Negatif 18. Benar ya, Bu ya? Benar nggak ya? Caranya nyari Iya. secepat itu, Pak. Nyari determinannya kayak. Nggak, cari determinan secepat itu. Oke, saya sering Saya harus menulis-nulis dulu pakai. Iya sama Pak. nggak tahu Bu, karena mungkin udah terprogram di sini ya. Aduh, Adi. Saya harus nulis lagi baru. Oke, kalau cara saya ya, kalau cara saya ini seperti ini Bu. Kan Pak Adi. Saya langsung lihat tuh 021 berapa? 021. Iya, Miring kan, itu kan miring kan? Iya. Kalau saya nih negatif 2 1 2. Iya, ke situ saya. Negatif 2 1 2. Langsung lihat sebelahnya ya, Pak. Iya, lihat sebelahnya. Sebelahnya. Jadi 5 5 3 0 0. Bisa nggak Bu ya? Kalau terbiasa nanti cepat loh. Kalau saya sih biasanya gitu, saya nggak nulis tuh 0. Kalau saya khawatir salah ngitung Pak tulis. Iya. Betul. Khawatir kepleset, Pak. Makanya tadi saya nanya Bapak Ibu, ini benar nggak? Betul. Kalau setelah Ibu tulis. Menulis Bapak udah ketip. Jadi Betul, Pak. Min 24 plus 6. Iya, karena saya nulisnya pas ngetik. Oke, jawabannya kalau dilihat dari ini berarti jawabannya itu negatif 32/9. Silakan yang ada yang mau coba. Dari silakan. mana pun itu. Maka determinan dari 4M. Hah, saya itu sukanya itu yang ada H-nya. 64 dibagi min 18 ya, Pak? Iya, negatif 64 per negatif 18 sama dengan negatif 32/9. Oke. mana itu? 64 itu dapat dari 4 pangkat 3. Kenapa pangkat 3, Pak? Kenapa pangkat 3? Karena ordonya 3. Oke. Terus? Oh. Jadi 4 pangkat 3 per determinan M. Oh, kayak gitu ya. 64 per 18. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Silakan yang mau coba hitung minor cofactor, silakan coba dulu. Saya kan cuma ngetes. Enggak mau. Makasih, Pak. Kayak gini aja mudah, Pak. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui, determinan inverse itu adalah 1 per Bapak Ibu. Iya. 1 per ya. Jadi kita nggak perlu repot hitung. Determinan inverse itu adalah 1 per. Nah, kenapa ada 4 pangkat 3? Ketika kita mengalihkan 4 M inverse, berarti semua elemen pada M inverse itu kita kalikan 4. 4 seperti itu kan? Iya, Pak. Nah, itu nanti kalau dia pangkat 2, dia berarti 4 pangkat 2.
4-nya itu didapat dari soal. Karena 4M inverse. Kalau soalnya 3M inverse berarti 3 pangkat 3. Kalau rasio ordonya 3. Ordonya 3. Ya, kalau ordonya 2 berarti 4 pangkat 2. Jadi seperti itu. Itu cara yang paling gampang menurut saya. Enggak tahu kalau yang pakai minor faktor udah ketemu atau belum. Bos, sampai besok ternyata salah, Pak. Gimana, Bu? Nah, ternyata udah panjang-panjang salah. Nanti bikin Iya. faktornya terbalik lagi kan, Pak. Nah, sifat mencari determinan itu yang saya tahu ya Bapak Ibu, yang saya tahu nih. Mungkin kalau ada kekeliruan mohon diinformasikan. M inverse itu determinannya itu sama dengan 1/M. Determinan M inverse itu sama dengan 1/determinan M. Ini yang saya tahu kalau untuk di matriks. Jadi untuk setiap matriks itu yang punya inverse, sama determinannya tidak sama dengan 0 ya. Karena determinan A itu yang tidak singular, itu kan nggak punya inverse. Nah, kemudian kalau yang ditanya determinan K dikali A, tadi itu ya, K dikali A inverse, berarti kita sesuaikan dengan ordonya dulu. Kalau ordonya 2 kali 2 berarti K kuadrat. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti K pangkat 3. K-nya ini tergantung yang di soal. Kalau K-nya kalau di soalnya 4 berarti 4. Ya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa cepat. Jadi kalau udah kayak gini kita cuma cukup mencari determinan M. Determinan M. Determinan M sudah. Jadi tidak sesulit minor kofaktor yang dipikirkan seperti tadi. Walaupun kalau mau dihitung ya silahkan, hasilnya juga negatif 32/9. Enak seperti ini, Pak. Ya, tentu lebih enak, Pak. Siapa yang mau ngitung minor faktor belum tentu benar lagi. Ya, betul. Belum tentu benar ya, bukan? Ya, betul. Betul sekali, Pak. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Nanti akan saya keluarkan di bawah ya. Akan saya sering ulang-ulangi soal yang seperti ini. Kalau saya ketemu soal yang sama, biar mengetes apakah sudah oke. Jangan-jangan nanti lupa. Tapi insya Allah kalau dari ingat tadi bisa. Oke? Jangan lupa lah, Pak. Diketahui vektor 5,-6 vektor yang ortogonal terhadap V dan memiliki panjang 1. Wah, ini berat nih soal nih. Kalau nggak dicoret nggak bisa. Silakan Bapak Ibu. Jangan ngantuk dulu ya. Diketahui vektor 5,-. Kok soalnya agak sulit ini ya. Tapi bisa pasti. Kayaknya pakai akar nih ya, 5,-6. 5,-6. Iya, harusnya ini pakai akar nih Bapak Ibu. Panjangnya 1. Berarti kita misalkan dulu vektornya A, B misalnya. Coba. Tegak lurus berarti, Pak? Gimana? Tegak lurus. Tegak lurus ya. Coba yang A, B tapi panjangnya 1. Berarti gini ya. Berarti kalau mau jawabnya kita kalikan dulu. 5,-6 dikali A, B. Itu sama dengan 0. 5A dikurang 6B sama dengan 0. 5A sama dengan 6B. Ini ya Pak ya, kalau kita luruskan tadi kan. Tinggal masukkan pilihan Kemudian, ABC-nya. iya, tapi ini agak ribet nih. Karena soalnya diketahui panjangnya 1. Panjangnya 1. Berarti kita apa nih? Kita substitusikan nilai B ke samaan ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Coba masukkan 5/6A. Baru dapat A. Masukkan
B-nya ganti dengan 5/6A. Kayaknya pakai akar ini jawabannya. Pakai akar kayaknya. Ini soal pernah di-share oleh kawan-kawan yang akhir 2019. Soal vektor. Tiga pernah Mbak yang nanya. A-nya itu akar 36/61 ya Pak. 3/6 bukan A-nya Pak. 36/61 ya Bu ya. Oke, Akar, berarti sama. Iya. Sama berarti hitungan. 36/61. Berarti kalau akar itu kita kecilkan 6/61 akar 61 ya. Iya, Pak. Kalau disamakan ini apa? Merasionalkan penyebut. Oke, kita coba aja jawab ya. 5/6 A angka 2 sama dengan 1. A kuadrat ditambah 25/36 A kuadrat sama dengan 1. 61/36 A kuadrat sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 36/61. A sama dengan 6 akar 61. 6 per akar 61 ya. Akar 61. Itu udah saya rasionalkan ya, Bapak Ibu. Oke, berarti kalau ini A, berarti B-nya adalah 5/61 akar 61. Benar Bapak Ibu? Kalau A-nya 6 akar 61, berarti B-nya 5. Oke, berarti vektornya jadi vektornya adalah 6/61 akar 61, 5/61 akar 61. Oke. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, karena tadi ortogonal berarti tegak lurus dan panjangnya 1. Kita cari dulu perkaliannya yang menghasilkan 0 karena tegak lurus. Kemudian baru kita cari panjang. Dan paling gampang adalah memisalkan vektor yang ingin kita cari dengan sebuah variabel yang lain. Bisa Bapak Ibu? Gimana bisa? Bisa Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Bisa Pak, bisa. Susah ya Pak Ardi ya? Susah apa Bu? Susah membuat orang susah. Susah apa Bu? Silakan. Sambil saya tunggu nih. Enggak susah, susah itunya sih Pak, memahami dari soal itu awalnya. Mau diapakan gitu Be? Iya benar. Pak, mau diarahkan kemana gitu Pak? Mungkin itu ortogonal kan tegak lurus, berarti nanti perkaliannya 0. Nah jadi kayak gitu. Karena dia ortogonal berarti tegak lurus. Tegak lurus tadi kita pakai cos aja Bu. Cos 90 berapa sih? 0. Jadi panjang A, panjangnya dikali panjangnya dikali 0 ya kan, tetap 0. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Nggak ada ya Bu ya? Oke. Banyak. Oke. Berarti saya coba yang ini lagi ya. Nomor 13.
Belum Bapak Ibu, belum saya ubah. Sebentar. 1, 1, 3. Silakan dicoba. Dengan cara yang sama seperti tadi, biar nggak lupa. Silakan dicari minor dan kofaktornya. Iya, Ibu, silakan. Bu apa, Bu? Ani ya? Lain, Pak. Oh, bukan. Bu Ayu, bukan. Siapa yang Bukan, bicara? Pak. Saya ini belum hafal suara ibu-ibu nih. Soalnya nggak ada yang angkat tangan juga. 27/15 bukan ya? 27/23 Pak. 3 ditambah 0 ditambah 4 dikurang 2 dikurang 0 ditambah 18. Oh iya, tambah 4 sorry. 7, 5, 23. 27/23. 27/23. Kenapa 9? Jadi kalau udah ketemu determinan N, insya Allah ini lebih gampang. 27/23, Pak. Iya. 27/3. 27/23. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara mencarinya. Bisa kita coba juga, kita bisa coba ke ini. 3N -1. Boleh silakan disamakan yang belum ketemu 23. Saya tadi mencarinya 304 2018. Jadi sama seperti tadi, kita mencarinya 3/3 per determinan N. 27/23. Kan tidak bisa dikecilkan, berarti kita biarkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketemu soal ini dan soalnya opsinya ketemu pecahan, nah berarti cari yang 27/3 atau dengan pecahan yang sejenis. Silakan disesuaikan ya. Nah, kita bisa buktikan untuk soal ini Bapak Ibu untuk yang saya coba ya. Kita coba untuk yang matriks yang 2x2. Baru mau nanya Pak, berlaku kah itu untuk 2x2? Iya, ini makanya kita buktikan. Jangankan 2x2, Bu, 10x10 pun berlaku. Tinggal bagaimana Ibu yakin untuk mencari matriks 10x10. Determinannya pusing. Determinannya pusing. Negatif 1, 6, 4. Nah, 2 ya ini. Berarti 2 kan? Determinan 5A pangkat A inverse. Oke. Kita coba Bapak Ibu silakan. Berarti kalau berdasarkan ini determinannya berapa? 8 ditambah 6. 14. 14. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 2. Oh iya, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 per A. Per A. 14. 25/14. Kita coba ya. Kita coba cari A inverse. Kan mudah nih cari A inverse ini. A inverse-nya 1 per 14. 1 per 14. 4. 1 negatif 41 6 min 6 2. Ini ya. 41 min 2. Jadi determinannya A inverse sama dengan 1/14
Berapa tuh? 1/14. 2/7. 2/7, Pak. 2/7, 1/14. Min 3/7, 1/7. Oke, berarti kita tulis lagi ya. Dua per 7, 1/14, negatif 3/7, iya, 7, iya, 1/7. 1/7. Sini. Mana? Nomor 3. Berapa inversnya? 2/49 ditambah Atau langsung aja ya kita tulis ya 5 A inverse aja ya. Ya, boleh. 5 A inverse sama dengan 10 per 7, 5 per 14, 15, 7. Oke. Berarti inverse determinannya adalah 10/7 dikali 5/7 dikurang 5 tambah aja ya. 15 dikali 15/7. Saya tambah aja ya, Kirena. 50/49 tambah 75 100/98 sama dengan 175/98 sama dengan 25 sama. Sudah cukup buktinya? Sama ya, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah. Panjang ya, Pak. Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat cara kita. Gitu ya, Pak. Jadi jauh lebih dapat kita hitung determinan lagi. Jadi kadang gitu Iya, lagi untuk 2x2 saja lama. Apalagi yang 3x3, Bapak. Itu sorry kok. Ini 5. 5 A inverse. Ada pertanyaan? Jadi untuk soal serupa berapapun inverse-nya dan soal yang ya silakan Pak Rudi. Ya, itu sudah berubah. Pak, ya sudah Pak. Karena tadi saya lihat di atas 3 inverse. Masih 3. Iya. Karena tadi masih 3 Pak ya? Ternyata dibenerin ya. Iya, karena tadi belum saya ubah Pak. Makasih Pak. Iya. Karena masih belum bisa move on dengan soal yang sebelumnya. Ada lagi Bapak Ibu? Semoga ketika ketemu soal trik yang sejenis seperti ini, di mana Bapak Ibu ketemu, ini kalau ditanya matrik ya, determinannya terutama. Kan determinan ini banyak cara yang seperti kan perkalian 2 buah determinan. Nah, itu kan kita nggak perlu ngitung lagi tuh. Hitung determinannya saja. Ini lumayan banyak keluar Alhamdulillah, di Desember 2020. 50%. Semoga keluar juga. Maksudnya lumayan banyak itu di setiap orang itu keluar maksudnya. Oh, aduh. Karena ayam-ayam. karena ketemunya itu apa? Cuma bentuknya aja. Misalkan diketahui ordo A itu 3x3. Kemudian yang ditanyakan adalah A inverse seperti yang tadi misalnya. Jadi kayak gitu, ada yang 4A inverse. Sebenarnya kalau kita pegang konsepnya, cara menghitungnya seperti ini, mau soalnya kayak gimana pun ya tetap sama. Ketemu hasilnya. Selama tadi determinannya tidak sama dengan 0. Karena kan nggak mungkin juga ada yang ngeluarin
soal 3 kali 3 determinannya 0 karena untuk menghitung dia nggak punya inverse. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu penjelasannya. Semoga bisa Pak, kalau yang dipahami ya. mencari K itu Pak bisa Pak? Insya Allah Gimana, bisa, Ibu? Pak. Yang biasanya Mencari ada siapa? soal yang mencari nilai K-nya tuh Pak. Mencari nilai K, Kak, Pak. Biasanya saya tuh pakai eliminasi Gauss Jordan. Itu panjang banget, Pak. Soalnya kayak gimana, Bu? Pak, Coba Ibu cara cepatnya? kirim ke saya, misalkan ada satu. Sebentar dulu. Soalnya nggak kebayang juga cari K-nya yang mana. Saya tunggu ya, Bu, tadi. Kalau mau dibahas. Iya, misalnya. Pak, bentar. Iya, sebentar. Matrik itu biasanya Pak Ardi bisa berdekatan sama scroll ke vektor. atas Pak Ardi. Yang mana Ibu? Soal 14. Yang nomor 13. 13. Tadi hilang sinyal, masuk lagi ya. Mau catat. Oh iya, silakan Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya juga sambil cari soal ini. Maaf Pak Ardi, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk gabung ke grup WA-nya gimana ya Pak? Maaf saya terlewat Pak. Ini tadi masuk karena ada yang nge-share. Nge-share-nya dari siapa Pak? Nggak tahu Bu, Pak, di grup tadi. Loh, kok bisa nge-share ke grup yang lain ya? Ini tanya Bu Yuan aja. Saya juga nggak ngurus ini, maksudnya nggak ngurus yang gabung ke grup Bu Yuan. Ini lewat Bu Yuan kayaknya. Ini kayaknya ada 2 grup Pak Ardi. Yang satu grupnya Pak Ardi, yang grup WA satunya deh kayaknya. Soalnya pesertanya sampai 80-an tuh Pak. Iya, yang buat kayaknya yang bikin ramai ini adalah yang nge-share linknya lagi Bu. Nggak tahu Pak Leo dapatnya dari mana Pak Leo? Misalkan grupnya grup apa? Dari grup Pak. Grup PPG. Grup lupa. PPG LPTK-nya Iya. masing-masing. Nah itu Bu Yuan. Jadi ada yang nge-share lagi linknya keluar. Oh gitu. Saya nge-share-nya cuman ke grupnya saya sama grupnya Bu Ani. Bu Ani dari grup WA-nya Bapak tuh loh Pak. Ya Bu Ani ya. Ya itu cuma 2 itu aja. Nah itu Tapi kalau pesertanya ada sampai 80-an kayaknya juga mulai berkembang. Bu Pak, Tati bingung Pak cara nge-share-nya gimana Pak? Saya pakai HP. Lihat WA aja Bu Tati. Oh, ya boleh sebentar. Gimana Ibu? Jadi Pak Leo udah terjawab belum? Pak Leo mungkin dari Bu Ani Belum atau Pak, gimana Pak cara biar Bukan saya bisa gabung? Atau Ayo, nanti bisa Pak Japri saya apa Bu Ani ya? Soalnya di Bisa sini tinggal di nomornya, Bu. fokusnya di ngajar, ya. Iya. Bu Ani apa saya Bu Ani? Gitu nanti saya Ya. bikin. 82. Ya. Ya Pak Leo ya. Cek di chat aja Pak. Ya. Sama-sama Bu Siska, Bu Umi, Bu Ani. Saya baru baca chatnya. Pak itu sudah Pak saya kirimkan Bu di Yayu grup Pak. juga sama-sama. Bu Tati juga sama-sama. Apa? Sudah saya kirim di grup Bu Pak. Miniati, Bu Syawirana. Bu Tati soalnya maksudnya. Iya, saya kan pakai HP, bingung kalau screenshotnya. Jadi saya kirim di grup. Screenshotnya pakai garis 3 kalau saya. Jari 3. Oh, jari 3. Mungkin power sama itunya dipencet Bu, yang plus minus juga bisa. Tergantung HP-nya. Iya bisa power. Tergantung HP-nya. Ini tadi soalnya saya nggak buka WA juga nih waktu meeting ini, saya jangan buka WA. Oh gitu Ada ya. lagi, Grup Bapak Ibu? ke grup WA, ke WA aja Bu Tati. Siapa tahu nanti ada yang bisa kirim ke sini. Sudah tak kirim Udah di ya? grup WA dong. Sudah. Oh,
Siapa yang bisa? Saya juga lagi HP soalnya. Pak Adi, kalau boleh tahu, ini masuknya berapa kelompok sih Pak Adi? Kalau kelompoknya Bu ya, kelompok saya itu sih ada orangnya sama-sama kayak yang di belajar virtual itu. Berarti kelompoknya Pak Adi sama yang di belajar virtual ya ini ya, kelas yang ini, Hampir, yang link iya. ini. Iya. Oke. Siap. Nanti kalau kalau Pak tanya Leo aja ini kalau kan saya bisa. misalkan ada yang nanya terus bilang tanyanya ke kalau dari siapa gitu TO ya? Pak Ardi, ya kalau dari TO Pak Ardi berarti sama. Berarti dari saya. Oke. Siap. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Tapi kayaknya orangnya sama aja, orangnya itu juga yang di grup itu. Iya, mau di Telegram, mau di WA. Pokoknya kemana Pak Ardi pergi kita ngikut ya Bu Ani. Orangnya itu juga. Saya di belakangnya Bu Ani. Ya Pak Ardi. Kenapa di belakang saya, Pak? Oke, Bapak Ibu masih ada? Kalau enggak saya bahas soal yang lain nih. Soal yang saya Ya, punya lanjut, aja. Pak, lanjut. Sambil nunggu Bu Tati ya, saya juga masih berusaha buka soal dari Bu Tati. Udah ada di grup Pak, tapi nggak bisa share soalnya juga saya pakai HP. Iya itu, saya juga masih loading soalnya Bu. Soalnya masih belum masuk. Baru buka WA web. Selanjutnya yang cara share-nya gimana Pak? Ini saya udah lihat soalnya. Solusi sistem persamaan linear, yang itu? Iya ya itu Pak. Oke. Tadi Bu Tati gimana solusi Ibu yang biasa cari? Pakai eliminasi Gauss Jordan dulu, Pak. Jadi Untuk pertama menghasilkan? itu untuk menghasilkan ini apa namanya? Mencari nilai Y-nya, Pak. Nilai Y-nya. Itu kan yang ditanya Iya. K ya? Tanya Solusi dari sistem persamaan linear. Oke. dia tuh panjang cara saya, Pak. Saya carikan yang sejenis dulu Bu ya. Nanti biar ada gambaran. Iya, Pak. Makasih, Pak, sebelumnya. Ini saya share dulu yang soal Bu Ani. Walaupun agak Ibu ngopi apa nih? Motonya kayaknya lagi belum bisa move on. Kemana nih? Paste spesial. Selamat membaca Bapak Ibu. Wow. Solusi dari sistem persamaan linear. Ini saya sambil cari soal yang sejenis ya. Saya biasanya pakai metode determinan kalau yang ini. Paling gampang adalah determinan. Nah, itu. Solusi untuk soal ini adalah paling gampang determinan. Daripada pakai Gauss Jordan. Iya, Pak. Saya pakai determinan juga panjang, betul. Berapa? Berapa baris? Eliminasi substitusi kayaknya bisa deh. Simplek nanti lah. Simplek yang paling Pakai OB panjang. bisa nggak Pak ini? Pakai OB? Bisa. Semua cara itu menghasilkan hasil yang sama Bu kalau benar. Cuma ada kalimatnya kalau benar. A0C. Solusi dari sistem persamaan linear.
1, 0, 2, 0, negatif 2, 1, 2, 0, 1, negatif 1. Kemudian dikalikan. Saya ketik ulang ya Bu ya soalnya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. X, Y, Z sama dengan K 2 negatif 2. Nol 2 0 negatif 2 1 2 0 negatif 1 Z K 2 negatif 2. Oke. Adalah A 0 C. Nilai K adalah Pak, itu berarti Y-nya 0 ya, Pak? iya, Y-nya udah pasti 0, Bu. Sehingga kalau dikerjakan di sini dia sebenarnya udah kelihatan jawabannya berapa. Oke? Saya jawab ya. Jawab. Kita ambil yang paling gampang ya Bapak Ibu. Paling gampang itu adalah Z. Z sama dengan 2. Sehingga X ditambah 2Z sama dengan K. Dan 2X dikurang Z sama dengan 2. Negatif 2. Nah ini persamaan-persamaan yang ada di soal, Bapak Ibu, ketika kita kalikan. Atau ini saya posisikan di tengah ya. Z sama dengan 2. Oke, ini solusinya Bu Tati. 2X ya, dikurang 2 sama dengan negatif 2. Berarti 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke. Kalau X-nya 0 dan Z-nya 0, maka K-nya 2. Z-nya 2 nih. Maka min 4. K sama dengan 4. Udah selesai. Iya Pak, sih jawabnya 4 Pak. Tapi saya pakai eliminasi Gauss Jordan Pak. Makanya saya itu masih ini apa namanya mau cari cara singkatnya. Tapi jawaban saya 4. Ya, jawabannya 4. Itu cara yang saya kerjakan. Ih, bagus, Pak. Pak Ardi dapat Z sama dengan 2 dari mana, Bu? Ini mau saya jelaskan, Bu. Ibu mau dengar atau langsung saya jelaskan? Gimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Perkalian matrik 3x3 dengan 3x1 itu menghasilkan 3x1, Bapak Ibu. Caranya adalah kita kalikan. Kalikan seperti biasa Bapak Ibu tahu perkalian matrik. Nah, maka hasilnya adalah X 0Y2Z. ditambah 0Y ditambah 2Z. Tambah 2Z sama dengan K. 2Z sama dengan K. Kemudian yang bawah Z. 0X min 2. 0X kurang 2Y. Hasilnya kayak gini ya. Nih, Bapak Ibu. Hasil perkaliannya adalah X tambah 2Z, Z, dan 2X kurang Z. Benar? Sampai di sini oke? Z dari mana, Pak? Z. 0 kali X 0, negatif 2 kali Y itu 0, 1 kali Z itu tadi Y-nya ditentukan 0 ya Pak Ardi? Karena Y-nya udah ditentukan dari soal 0. Nah berarti kalau Bapak Ibu mau ngerjain, ini ABC-nya ganti A0C. Biar lebih mudah nih saya. C, A, C. Nah, kita ganti Y di soalnya kan A0C. Nanti kita ganti A0C. Biar lebih mudah tuh, biar lebih sinkron. Berarti A ditambah 2C. Masih ada ini. A ditambah. Belum kelihatan.
Saya hanya C-nya 2. Kemudian kita cari A. Persamaan yang 3. Ternyata 2A kurang 2, artinya A-nya 0. Kalau A-nya 0, itu kan nilai A ditambah kali 2. Ini yang paling cepat tadi. Belum muncul, Pak. Silakan dikoreksi Bapak Ibu. Masih yang tadi tulisannya. Yang mana Ibu? Yang oh ini. Itu yang kolom Y-nya kalau langsung diganti 0 gitu gimana Pak? Biar enggak 0 semua. Intinya perkalian mat biasa ya Pak Ardi. Perkalian langsung dieliminasi substitusi itu. Ya, benar sekali. Silakan. Ini banyak soal yang serupa ini. Waktu ini kayaknya Ibu dapat soalnya berbentuk file yang lama ya, Bu Tati. Iya Pak, banyak kok yang soal seperti itu Pak. Boleh keluar lagi Bu, kita bahas biar lebih cepat. Soalnya dulu waktu kami bahas waktu kami belum punya soal, ini soalnya soal PLPG ini. Iya Pak. Tahun 2018 kan 17 ini. PLPG soalnya kami sering bahas soal ini dulu. Yang paling sering kami gunakan adalah yaitu substitusi paling gampang karena salah satu di soal itu ada yang diketahui 0. Dan semua coba aja tadi. Mungkin masih ada ini soal yang serupa. Atau Bapak Ibu yang lain, Pak, silakan. saya butuhkan. Bu Ayu kemarin yang nilai mutlak Bu Ayu. Oh iya. Soalnya mencari mutlaknya. Iya nggak ketemu kemarin Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Halo Bu 200. Saya ketemu soalnya. Di mana Ibu? Yang sama? Yang serupa ya Pak? Iya. Iya, silakan Bu. Ibu kirim aja di grup nanti saya lihat. Oh, nggak bisa. Pakai HP. Bu Aprilia kayaknya sudah ada di grup peda saya. Jadi nggak masalah sih Bu. Bu Aprilia siapa ya tadi namanya? Aprilia Dwi Lestari. Untuk yang live sebenarnya tidak masalah. Bapak Ibu mau gabung dari mana aja. Cuma tadi kan pertanyaan Pak Leo minta gabungkan di grup WA. Nah, grup WA saya itu saya bingung grup WA-nya yang mana. Ada juga PPG sukses, cuma kayaknya PPG sukses udah jarang bahas soalnya sekarang. Orangnya ya ini juga. Soal Bu Fatma sudah ada di grup, Pak. Iya mirip soalnya. Grup TO. Grup TO ya, oke. Saya kopikan ya Bu ya. Nah silakan dicoba Bapak Ibu. Bu Tati juga kayaknya udah ada ngirim. Satu-satu dulu. Rotasi left, rotasi left. Oke, ini soalnya Bu. SPL TP. SPL ya. SPL
Saya copy ya. Saya copy dulu. Dua, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 1, 0, negatif 1, YZ ke 02. Adalah 0 DC. Nilai K adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, silakan Bapak Ibu. Caranya sama. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang tadi saya tuliskan, itu paling gampang adalah menggunakan ini tadi. Kita substitusikan satu-satu. 2 ya Pak, nomor 16. Mana 16? Oh, yang ini. Iya mungkin Bu. Udah ketemu Bu? Siapa Bu Hinta ya? Iya Pak. Kayaknya 2. Nah, caranya hampir sama kayak tadi? Atau pakai simplex juga? Enggak, cara Bapak tadi. Nah, ambil salah satu dulu. Ambil salah satu, kemudian kita ganti. Kita masukkan 0 DC. Bukan 2 ya? Saya dapatnya 2, Pak. Min 2. Min Z min 2, Z-nya 2. C-nya sama dengan K. C-nya sama dengan K-nya K. 2. K-nya 2, Pak. C sama dengan K. K-nya 2. C sama dengan K ya. Ya, min B plus C sama dengan 0. Berarti B sama dengan C. Min C sama dengan min 2. Berarti C sama dengan 2. C sama dengan min 2. Berarti C sama dengan 2. 2. Dapatlah K-nya 2. Berarti K-nya 2. Iya, beneran K. Kita nggak perlu nyari B. B-nya sama dengan C kan? Sebenarnya persamaan 1 dan persamaan 2 itu dihitung ya sama. Oke, seperti itu. Oke. Bisa ya? Semoga mempermudah lah cara ini. Bisa, Pak. Iya, Pak. Lebih simpel. Iya, bisa, Pak. Sebenarnya simplex juga nggak masalah. Seperti biasa. Solusinya kita cari yang enak dikerjain aja. Oke, ini soal yang berikut. Solusi dari persamaan SPL ya. SPL aja, SPL. Bentar, saya ketik ulang Bapak Ibu. 1, 0, 2, 0, negatif 2, 1, 2, 0, negatif 1, X, Y, Z adalah K1, negatif 2. Adalah 0 DC. Nilai K adalah Empat. Empat, Pak. 4. Oke, berarti ini cepat yang ngerjainnya. Iya, Pak. Kok bisa secepat itu? Saya belum selesai ngetik loh. Iya Pak, 4. K-nya 4. Baru aja mau ngetik. 0 DC. Oke. Udah ketemu ya? Keren. Berhasil Pak Ardi mengajarkan. Iya, Pak. K4. 2C sama dengan K. Oke, 2C sama dengan K. Berarti yang persamaan kedua kita abaikan aja ya? Iya, enggak perlu. Iya. Min C sama dengan min 2. Min 2. Sehingga C sama dengan 2. Hasilnya K sama dengan 2 kali 2. Atau 4. Oke Bapak Ibu, saya izin pamit dulu, sudah jam 10.